Hai semuanya, perkenalin aku Regita Rizka Dewi dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cibinong. Oke, pertama aku mau tanya dulu ke kalian. Di sini ada yang tahu nggak siapa beliau? Beliau identik dengan kata tenggelamkan. Kayaknya semua pasti tahu dong beliau siapa. Ya, bener banget. Beliau adalah Dr. Honoris Causa Susi Pujiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Tapi kalian tahu gak kalau Ibu Susi ini cuma tamatan SMP loh? Loh, kok bisa ya? Oke, aku bakal bahas sedikit tentang biografi Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lesminah. Beliau lahir di keluarga yang cukup berada karena keluarganya memiliki usaha ternak yang memperjualbelikan ratusan ternak. Dan kakek buyut Ibu Susi ini terkenal sebagai tuan tanah di daerahnya yang bernama Haji Irang. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Ibu Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun, pada kelas 2 SMA, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah karena beliau merasa tidak nyaman dengan sistem sekolah. Lalu, beliau kembali ke Pangandaran dan beliau memutuskan untuk berbisnis ikan. Ya, walaupun beliau lahir di keluarga yang cukup berada, tetapi beliau ini orang yang sangat mandiri. Beliau tidak bergantung dengan harta keluarganya. Modal pertamanya ia dapat dari penjualan perhiasan miliknya sebesar Rp750.000. Yang kemudian modal tersebut ia belikan ikan di pelelangan ikan di Pangandaran dan kemudian ia jual kembali ke beberapa restoran di Pangandaran. Namun, hal itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak semua restoran percaya dengan kualitas ikan yang dijual Ibu Susi ini. Tetapi itu tidak membuat Ibu Susi menyerah gitu aja. Beliau terus bekerja keras dan berkomitmen bahwa beliau akan memberikan kualitas yang terbaik buat restoran-restoran tersebut. Karena kekonsistenannya dan kerja kerasnya Ibu Susi ini, akhirnya Ibu Susi mampu menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya semakin berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1996 saat beliau umur 31 tahun. Beliau mampu mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Dengan produk unggulannya yaitu udang lobster yang diberi merek Susi Brand. Kalian tahu gak? Bisnisnya Ibu Susi ini meluas hingga Asia dan Amerika. Wow! Gak bisa berkata-kata, keren banget pokoknya. Wow. Nah, Ibu Susi ini kan pengen ngasih yang terbaik gitu. Beliau memikirkan bagaimana caranya agar udang-udangan tersebut, produk-produk tersebut tetap fresh dan segar ketika sampai di sana. Dan akhirnya terbesit di pikiran beliau untuk membeli pesawat. Jadi, transportasi untuk mengangkut produk-produknya tersebut memakai pesawat. Dan ya, akhirnya beliau membeli pesawat seharga 20 miliar dengan menggunakan pinjaman bank. Saat bencana tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu, Ibu Susi ini meminjamkan pesawatnya untuk mengantarkan bantuan kepada para korban. Dan pesawat Ibu Susi ini adalah pesawat pertama yang sampai di sana karena saat itu sulit untuk diakses transportasi yang lain. Karena Ibu Susi ini memiliki pemikiran yang jenius, sekali dayung dua pulau terlampaui. Beliau melihat ada peluang bisnis dari pesawat tersebut. Beliau berpikir untuk membuka usaha penyewaan pesawat. Dan pada akhirnya beliau mampu mendirikan lagi perusahaan penerbangan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Aviation. Dan seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut dapat memiliki 50 pesawat terbang dengan beragam jenis dan Ibu Susi ini mampu mempekerjakan 180 pilot. Bayangin, Ibu Susi yang cuma tamatan SMP mampu mempekerjakan 180 pilot. Ibu Susi Pujiastuti ditetapkan secara resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober tahun 2014.
Sebelum dilantik, beliau melepas seluruh jabatan yang ia miliki di perusahaannya, supaya beliau bisa bekerja secara maksimal sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau dikenal sangat giat memberantas kapal-kapal penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Beliau tidak segan-segan meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Dalam rentang waktu November 2014 sampai Agustus tahun 2019, beliau telah menenggelamkan 488 kapal. Tenggelamkan. Selama 2 tahun kebijakan Ibu Susi ini dilakukan, stok ikan di Laut Indonesia bertambah menjadi 76% di tahun 2015. Dan pada tahun 2018, stok ikan bertambah lagi menjadi 13,1 juta ton yang tadinya pada tahun 2015 hanya ada sekitar 7,3 juta ton. Ini membuktikan bahwa kebijakan Ibu Susi ini berhasil meningkatkan ekspor ikan di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut sempat menuai kritikan karena dapat merusak lingkungan. Tetapi Ibu Susi menjelaskan bahwa sebelum ditenggelamkan, kapal-kapal tersebut sudah dikosongkan dan tidak ada barang-barang yang dapat mencemari laut nantinya. Kemudian, kapal tersebut pun ditenggelamkan di kawasan yang tidak ada kehidupan lautnya dan tidak ada terumbu karang. Justru nanti kapal-kapal tersebut akan menjadi terumbu karang. Beliau mendapatkan rekor muri sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau juga pernah mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Ayu Susi Puji Astuti Ningrat dari Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 2015. Kemudian, versi majalah Forensik Polisi. Beliau termasuk 100 tokoh pemikir terbaik di dunia. Lanjut, beliau juga mendapatkan penghargaan Peter Benchley Ocean Awards dalam kategori kepemimpinan. Dan beliau juga dinobatkan oleh The BBC dari Inggris Raya sebagai salah satu dari 100 wanita yang menginspirasi. Dan masih banyak lagi. Setelah tidak menjabat lagi, Ibu Susi memutuskan untuk kembali ke Pangandaran. Walaupun beliau sudah tidak menjabat sebagai menteri lagi, beliau tetap mengabdi untuk mengawasi laut Indonesia. Ibu Susi pernah berpesan bahwa orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana mewujudkan impian agar sukses? Kuncinya adalah komitmen dengan apa yang sudah kita jalani. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.